Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Muhajirin Gedung Keuangan Negara Bandung dimanapun berada dan seluruh kaum muslimin yang bisa mendengarkan siaran kajian online ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke-22 di bulan Ramadan. Insyaallah nanti malam adalah malam 23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan-amalan ibadah kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah kita sampai di hari mulia, hari Jumat dan di bulan mulia. Ini dua keutamaan bergabung. Mudah-mudahan banyak ibadah yang bisa kita lakukan di hari ini. Alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, Ustaz Miftah Jalani, yang akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Sholihul Ummah fi Ulumil Himmah yang berisi tentang akhlak-akhlak para generasi soleh terdahulu yang layak kemudian harus kita contoh. Ustaz Miftah mohon izin. Ustaz Miftah bisa mendengar? Ustaz? Alhamdulillah. Agak silau Ustaz. Saya pindahkan. Ada banyak cahaya. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah kita sudah bersama guru kita semua. Oh ya, Ustaz, ada salam dari penggemar Ustaz, Mas Umbar katanya. Waalaikumsalam. Itu ada di situ tuh. Ya, boleh senang materi-materi yang saya sampaikan. Baik, jamaah sekalian, kita akan kembali menyelami episode menurut beberapa ratus tahun ke belakang. Kita akan melihat contoh dari para generasi soleh terdahulu, bagaimana kemudian akhlak-akhlak baik dari mereka. Kepada guru kita semua, Ustaz Miftah Jalani, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Ya, alhamdulillah Allah sampaikan kita pada tanggal 22 Ramadan dan insya Allah malam ini malam 23 Ramadan ya. Kita tambah lagi usaha yang kemarin tanggal 21 agak di atas kebiasaan. Nah, sekarang tambah lagi jadi luar biasa. Bahasan kita kali ini masih ada yang belum dibahas tentang kedermawanan salafus saleh ya di zaman dahulu atau di waktu yang lalu. Perlu kita membaca banyak sehingga kita punya contoh yang banyak dalam kedermawanan. Ya, karena sifat ini sudah agak hilang ya di diri kita sebagai umat Islam ya. Jadi semoga dengan banyak mengulang-ulang minimalnya kita bisa meniru kehidupan mereka ya, walaupun hanya 0,0 sekian persennya. Baik, kita lanjutkan tentang bahasan sedekah. Penulis di sini berkata bahwasanya al-ayyamu sahaiful a'mar fakhalliduha bi ahsanil a'mal wal fursu tamurru marras sahabi wal ajzu an istidrakiha sya'nul khawalifi. Hari itu hari-hari yang kita miliki. Kita ini punya hari. Kita ini punya lembaran. Punya buku kita ini. Buku kita ini dari awal jilid sampai akhir jilid. Awal jilid kita lahir ke dunia. Akhir jilid kita keluar dari dunia. Jadi kita punya lembaran-lembaran nih. Kita sudah sampai lembaran mana? Saya sudah sampai wallahu alam apakah setengahnya ataupun mau akhirnya. Kalau lihat standar mungkin setengahnya. Ya, tapi kalau menurut takdir Allah kan tidak ada yang tahu ajal, mungkin mau sampai akhirnya. Nah, jadi al-ayyamu sahaiful a'mar, hari-hari yang kita lalui dan yang akan kita lalui itu lembaran-lembaran umur kita, lembaran-lembaran umur kita. Fakhalidu bi ahsanil a'mal.
Nah, lembaran-lembaran tersebut tolong kekalkanlah dengan amal-amal yang baik. Jadi dengan amal-amal yang baik, nilai-nilai dalam buku catatan amal kita, nilai-nilai yang baik, yang mana bisa bermanfaat nanti kehidupan kekal yang abadi selama-lamanya. Nah, kemudian jangan sampai digunakan untuk amal-amal yang tidak baik, amal-amal yang tidak baik, dan itu pun akan kekal juga. Ya, jadi kalau amal yang baik dia akan bahagia kekal selama-lamanya, berubah jadi kebahagiaan. Amal-amal yang tidak baik akan berubah menjadi keburukan yang kekal selama-lamanya juga di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang lembaran-lembaran yang akan kita lalui, yang sudah kita lalui ya sudah selesai. Tidak bisa kita ulangi kembali. Nah, wal fursu tamur marasahab. Nah, yang akan kita lalui, wallahi, kesempatan yang kita miliki itu lewat di hadapan kita secepat jalannya awan. Secepat jalannya awan. Dia tidak terasa, tahu-tahu waktu sudah berlalu begitu saja. Wal ajzu an istidrakiya sya'nul khalifi. Nah, kemudian merasa lemah karena kita tidak bisa beramal baik itu adalah perkara orang-orang yang mukhalif, senantiasa bertentangan dengan orang-orang yang mengamalkan amalan yang baik. Jadi kalau orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, maka dia akan banyak alasan sehingga dikatakan kalau dia punya niat, maka 1001 jalan akan terbuka buat dia. Kalau dia punya niat, 1001 jalan akan terbuka buat dia. Tapi kalau dia tidak punya niat, 1001 alasan akan dibuka buat dia. Nah, jadi intinya apa? Intinya nih, niat. Intinya nih, niat. Wal bukhlu fi'lun lazimun la yata'adda bi jam'i darahimi jam'u ath-tharayya atau thurayya. Wal aqdaru tufarriquha kabanatin na'shin. Kebakhilan itu adalah amalan lazim yang senantiasa berketerusan. La yata'adda bi jam'i darahimi jam'u thurayya. Kalau kita punya sifat bakhil, kemudian kita kumpulkan uang terus dan terus, tidak akan mungkin akan sampai uang kita kepada thurayya, bintang yang ada di langit. Uang yang kita kumpulkan tidak akan mungkin terus bertambah terus sampai ke langit. Wal aqdaru tufarriquha kabanatin na'shin. Nah, sementara takdir akan membagikan harta tersebut, kita kumpulkan meninggal dunia. Akhirnya takdir tersebut yang mengharuskan harta tersebut dibagi-bagi juga, bukan jadi milik kita. Bukan jadi milik kita. Ya hadza kana al-malu indal kurama kalma. Wahai fulan, sesungguhnya harta itu dulu kalau di tangan orang-orang yang dermawan seperti air biasa saja. Seperti air biasa saja. Falau ta'ammal al-bakhilu fadla matlubil karimi la sabba. Kalau seandainya orang-orang yang bakhil dia memperhatikan bagaimana keutamaan orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan, maka la sabba, maka dia akan tuangkan dengan habis tuh. Apa itu? Air yang ada atau harta yang ada di tangan dia. Waihaka inna akbara syarafil karim raddullah fil adim. Celaka kamu. Sesungguhnya kebaikan, kemuliaan orang yang mulia adalah mengembalikan harta yang tidak ada. Nah, gimana caranya? Ya kita kembalikan kepada kehidupan akhirat kita. Orang yang sukses ini kan orang yang mengirim harta dia terus. Ketika masuk akhirat dia mendapatkan harta tersebut. Jadi hadirin yang mulia, hakikatnya dalam sedekah ini Allah Subhanahu wa taala itu ia meminjam langsung harta kita. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa dia yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya dengan sedekah. Jadi ketika kita sedekah itu dipinjam uang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya yang minjam kepada kita adalah orang yang paling dipercaya, kiai yang dipercaya, pejabat yang dipercaya, yang soleh pejabatnya, kemudian yang amanah pejabatnya, sehingga tidak timbul dalam diri kita adalah keraguan sedikit pun. Nah, maka ketika kita pinjamkan, kita pun meminjamkannya dengan tenang hati. Kenapa? Karena akan dibalas, akan dibayar kembali. Nah, bagaimana kalau yang bilang tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala?
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fayudha'ifahu ad'afan katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan lipatan yang banyak. Kan sudah saya jelaskan dalam pertemuan beberapa lalu bahwasanya sebentar saya ada majelis sekarang saya lupa. Nah, banyak dan besar itu kan tergantung orang yang mengucapkan. Ya, tidak bisa kita generalisir semuanya. Jadi banyak dan besar itu tergantung orang yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan saya, ya, kalau saya bilang banyak dan saya bilang besar, uang tersebut ya mungkin saya bilang 500.000 itu besar menurut saya. Itu besar sekali menurut saya. Tapi kan belum tentu. Menurut pebisnis, orang yang penghasilannya misalkan 10 juta sehari, 500.000, kecil sekali. Maka dia akan bilang kalau alhamdulillah saya dapat penghasilan yang besar hari ini, ya paling 20 juta atau 15 juta. Kalau 10 juta, biasa. Dia akan bilang, biasa itu mah penghasilan saya sehari-hari 10 juta. Tapi kalau seandainya lebih tinggi lagi, ya misalkan raja minyak, ya dikatakan 10 juta ya biasa, 20 juta ya biasa. Ya katakan 50 juta baru besar. Bukan luar biasa, baru besar. Tapi kalau seandainya raja-raja dunia, ketika kita sodorkan uang 50 juta, ya biasa. Uang 50 juta. 100 juta baru luar biasa. Nah, yang bilang ini Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bayaran tadi, uang yang dipinjam dari kita dengan lipatan yang banyak dan besar. Ini enggak kebayang, Pak. Gimana besar dan gimana banyaknya lipatan bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah ini adalah pinjaman yang kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ulama-ulama terdahulu ya nggak ada bedanya antara satu gelas isinya intan berlian dengan satu gelas air, sama aja menurut mereka. Gelas air tumpahin gitu aja biasa. Berapa harganya satu gelas air? 1.000 atau 500. Maka ditumpahkan juga demikian. Ya berapa ratus dirham Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sementara bajunya masih tambal-tambal. Bajunya masih tambal-tambal. Sampai beliau sendiri lupa tidak menyisakan uang untuk buka puasa. Kenapa? Karena sama aja. Sama aja. Ini yang kita ingin hadirkan. Jadi kalau kita bicara orang terdahulu yang sudah sukses, ya sehingga ketika seorang mukmin, siapakah mereka orang mukmin? Orang mukmin ini adalah ketika kamu melihat mereka, mereka mengingatkan kamu kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Jadi orang-orang melihat jemaah DKM Muhajirin itu hanya dengan melihatnya saja maka sudah jadi asbab hidayah. Orang pengen zikir, orang pengen taat, orang pengen sholat, orang pengen sedekah. Hanya melihat jemaah DKM Al-Muhajirin, jemaah Masjid Al-Muhajirin. Gitu. Taib. Qala ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti mana satu bulir, ya. Yang mana satu bulir tersebut menumbuhkan 7 butir. Nah, menumbuhkan 7 bulir lagi. Satu bulir, kemudian dia menumbuhkan 7 bulir lagi. Nah, kemudian setiap bulir tersebut fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap bulir tersebut ada 100 biji. Jadi kita hanya nanam satu batang saja. Kemudian nanti si batang tersebut akan tumbuh satu batang, ya. Kemudian nanti akan tumbuh menjadi 7 ranting. Nah, di setiap ranting ini ada 100 buah. 100 buah. Jadi berapa? 700. Jadi orang yang berinfak di Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan minimalnya 700. Minimalnya 700. Taib. Allah yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Jadi minimalnya 700. Dan Allah akan lipat gandakan liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un. Allah Maha luas. Allah Maha
malu. Jadi kehendak Allah. Ya, harta yang sedikit Allah lipat gandakan menjadi sebesar gunung Uhud misalkan, ya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, faladhi yad'uhum ilal bukhli wasyuhi huwa syaitan. Jadi seseorang yang mewaswasi hati ketika bersedekah, bahwanya sedekah tersebut akan membuat kamu fakir, akan membuat kamu miskin, akan membuat kamu melarat, itu adalah setan. Itu adalah setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan setan itu yang menakut-nakuti kalian dengan kefakiran karena sedekah. Jadi menakut-nakuti siapa? Syaitan. Wallahu ya'idu 'abdahu maghfiratan minhu lidzunubihi wa fadla. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bersedekah akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, dia akan mendapatkan maghfirah. Kita sedekah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diampuni oleh Allah, kemudian akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi an yukhlifa aktsar mimma anfaqa wa ad'afahu. Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak balasan harta yang dia keluarkan. Misal kita sedekah 10.000, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat jadi 100.000. Itu memperbanyak. Taib. Atau kelipatan-kelipatannya. Bisa jadi Allah balas 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, atau misalkan bisa jadi Allah balas dari 10.000 menjadi 1 juta, kemudian 10 juta, kemudian 1 miliar, kemudian 10 miliar, kemudian 1 triliun. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fahada wa'dullah wa dzaka wa'du syaitan. Ini janji Allah dan itu janji syaitan. Allah menjanjikan sedekah tidak mengurangi harta dan sedekah akan menyebabkan ampunan dan Allah akan balas harta tersebut. Sementara syaitan ketika seseorang bersedekah menakut-nakuti akan kefakiran. Baik. Falyanzur al-bakhil wal munfik ayyal wa'daini huwa awsaq. Nah, sekarang boleh kita lihat di antara dua yang memberikan janji tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar lagi perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan yang memberikan janji kepada manusia. Nah, kira-kira di antara dua tersebut, bainallah wa syaitan, di antara Allah dan syaitan, mana janji mereka yang paling bisa dipercaya oleh kita? Wala ayyima yatma'inna qalbuhu wa taskunu nafsuhu. Nah, jadi dia akan tenang hatinya ketika mendengar janji yang mana? Apakah janji syaitan ataukah janji daripada Allah Subhanahu wa taala? Fashkur man amata ghairaka bil adami wa huwa hayyun wa ansharaka wa ma qadara wa maqudira kisratun tu'tiha aw masamita anna rabba yurbiha fayaraha sahibuha kajabali uhudin fa afayarghabu an mithli hadzal khair ahadun. Coba, tidak ada satupun mereka yang meminjami uangnya seperti Allah Subhanahu wa taala membalas pinjaman tersebut. Seseorang dia menyedekahkan hanya 1 potong roti saja. 1 potong roti saja. Kemudian tidakkah kamu mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan ya pemberian tersebut? Yang bersedekah tadi, sepotong roti tadi, melihat pahala sebesar gunung Uhud. Panjang 7 km, lebar 3 km. Hanya 1 potong roti. Hanya 1 potong roti. Nah, seperti demikian, apakah tidak ada orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Balasan yang demikian, tidak adakah orang yang tidak mau sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sekarang kita masuk kepada kisah-kisahnya. Kang Enggi, ini seperti biasa sampai 45 kan? Siap, Ustaz. Nah, ya, Ustaz. 15 menit tanya jawab. Nah, kita masuk ke dalam kisah sekarang. Kita melanjutkan kisahnya. Kisah-kisah orang-orang hebat. Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi. Muhammad bin Ka'ab Qurdi. Imam Zahabi berkata, kana lahu amlakun bil Madinah.
wa hasala malan maratan faqila lahu iddakhir li waladika. Muhammad bin Ka'ab ini memiliki beberapa harta di Madinah. Kemudian dia punya harta lagi. Taib mendapatkan harta yang lain. Maka dikatakan kepada dia, nabunglah untuk anak ente. Simpan hartanya, nggak usah disedekahkan untuk anak ente. Maka Muhammad bin Ka'ab mengatakan, lah, tidak. Walakin addakhiruhu li nafsi 'inda rabbi. Saya akan nyimpan harta tersebut di Tuhan saya. Di sisi Tuhan saya. Maksudnya disedekahkan. Saya akan simpan harta tersebut di sisi Tuhan saya. Wa addakhara rabbi liwaladi. Nah, kalau saya simpan harta saya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menyimpan harta tersebut untuk anak saya. Maka Allah yang akan menyimpan harta untuk anak saya. Taib. Dalam kisah Al-Kahfi kita sudah jelas tahu. Makanya ada seorang ulama salaf ketika melihat seorang anaknya dia bersujud, dia soleh. Ketika melihat seorang anak dia soleh, saya kan ada kaidah, kesolehan seorang anak tergantung kesolehan seorang ibu. Kesolehan seorang anak tergantung kesolehan seorang ibu. Tapi dijaganya harta anak tersebut adalah tergantung kesolehan bapak. Bisa dipahami? Jadi kesolehan seorang anak tergantung kesolehan seorang ibu. Ya, jadi kalau ibunya soleh, kaidah secara umum ya, kaidahnya istrinya Nabi Nuh nggak soleh, maka anaknya juga nggak soleh. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim soleh, ya maka anaknya semuanya soleh. Ya bahkan semua Nabi Bani Israel adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Siti Hajar dan Siti Sarah. Nah, tapi dijaganya harta anak tergantung kesolehan seorang bapak. Makanya ada seorang salaf ketika melihat seorang anaknya soleh, maka dia berkata, ya wahai anak, saya melihat engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin bertambah rasa ingin banyaknya saya sujud di hadapan Allah. Kenapa? Karena semakin soleh seorang bapak, maka harta anak tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Al-Kahfi ketika Nabi Khidir membangun kembali satu dinding yang roboh. Kenapa demikian? Karena dinding tersebut roboh. Di bawahnya itu ada harta kekayaan. Nah, kalau seandainya dindingnya roboh, kemudian diketahui oleh orang, maka akan dikeluarkan oleh orang-orang yang menemukannya. Nah, maka dibangun lagi Nabi Khidir. Kenapa demikian? Wa marjana fakana ligulama ini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma shalihah. Jadi ada harta anak yatim di bawah dinding tersebut. Kenapa Allah SWT jaga? Wa kana abuhuma shalihah. Kenapa? Karena ayahnya soleh. Nah, jadi demikian. Jadi saya ingin menabung di sisi Allah aja. Jadi saya tambah kesolehan, tambah ibadah lagi kepada Allah agar Allah jaga harta anak saya. Jadi dijaga harta anak dengan kesolehan bapak. Kesolehan seorang anak diperoleh karena kesolehan seorang ibu. Nah, kemudian sekarang Muhammad ibn Syihab az-Zuhri. Muhammad ibn Syihab az-Zuhri. Subhanallah, ini beliau hutangnya banyak sekali. Hutangnya bukan untuk sendiri, tapi untuk kebaikan orang lain. Saya ulama besar, Imam Zuhri. Kemudian dekat ke pemerintah dan menjabat jabatan di pemerintah juga. Seperti bapak-bapak nih. Oh, ini kan di pemerintah. Nah, ada contohnya nih, Imam Zuhri. Wa nazara maratan bima. Suatu ketika Imam Zuhri singgah di satu tempat yang ada air. Fasyaka ilai ahlul ma anna lana 18 imra'atan umariyatan. Maka penduduk di sekitar situ mengadukan kepada Imam Zuhri bahwasanya di kampungnya ini ada 18 orang wanita tua. 18 orang wanita tua. Launa amarun laisa lahuna khadimun. Ini mereka sudah tua dan tidak punya pembantu. Ya, keluarganya jauh daripada mereka, anak-anak jauh daripada mereka dan tidak punya pembantu. Jadi mereka sibuk sendiri, mengambil air sendiri, segala macam, memenuhi hajat sendiri. Fastaslafa Ibnu Syihab, nggak bawa uang Ibnu Syihab, nggak bawa uang. Maka karena terenyuh hatinya ketika mendengar perkara demikian, ya terbayang kalau seandainya itu ibunya beliau sendiri, atau misalkan kalau ibu kita sendiri seperti demikian, ya. Maka Ibnu Syihab meminjam uang sebanyak 18.000 dirham. 18.000 dirham. Untuk apa? Wahdama kulla wahidatin khadiman bi alfin. Kemudian Imam Zuhri
menjadikan uang tersebut untuk membeli hamba saya, setiap hamba sayanya 1.000 dirham untuk diberikan kepada 18 orang wanita tersebut. Nah, kemudian Imam Laits bin Sa'ad. Imam Laits bin Sa'ad ini fakihnya orang Mesir. Ya, ini sejaman dengan Imam Malik bin Anas, penulis kitab Muwatta. Ya, bedanya Imam Malik di Madinah dan Imam Laits di Mesir. Taib, qala Abu Daud, beliau ini kaya sekali, Pak. Bisnisnya memang lumayan. Ya, beliau punya perkebunan kurma. Ya, perkebunan kurma dan laku. Subhanallah, ini kisah-kisahnya ajib-ajib. Ini bisa menjadi contoh bagi kita sebagai bisnismen. Kana Laits yastaqillu 20,000 dinarin fi kulli sanatin. Imam Laits ini penghasilannya, hasil panen atau penghasilannya setiap tahun ini adalah 12.000 dinar. Kang Egi boleh dihitung, Kang Egi? 12.000 dinar. Ya, 12.000 dinar. 1 dinar 4,25 gram. Kali 12.000. Jadi berapa, Kang Egi? Sambil jalan ya. Wa qala ma wajibat alayya zakatun qattu. Subhanallah. Jadi wajib zakat itu kan 20 mithqal. 20 mithqal. Ya, 20 dinar. Itu wajibnya zakat. Ini penghasilan beliau setahun ini berapa? 12.000 dinar. 12.000 dinar. Udah berkali lipatnya. Tapi beliau mengatakan ma wajibat alayya zakatun qattu. Tapi saya tidak wajib bayar zakat. Tidak wajib bayar zakat. Zakat tijarah enggak wajib, zakat mal juga enggak wajib. Ya, semuanya enggak wajib. Kenapa? Wa ata Laits ibn Lahiyah alfa dinarin, wa ata Malikan alfa dinarin, wa ata Mansur ibn Amr alfa dinar, wa jarat taswa 300 dinarin. Imam Laits itu terbiasa demikian. Jadi kan kalau zakat ini kan 1 haul, 1 tahun. Kalau kita mulai punya uang misalkan awal Januari, kemudian akhir Desember, maka sudah sampai batasnya 85 gram emas. Nah, sama di awal sampai akhir demikian, maka wajib zakat. Nah, kalau Imam Laits bin Sa'ad nggak pernah demikian. Ya. Dia jual beli, dapat sedekah. Demikian. Dan sedekahnya paling banyak selain kepada orang-orang umum, ya, selain kepada orang miskin, fuqara, masakin dan lain sebagainya, paling banyak sedekah Imam Laits bin Sa'ad ini kepada ulama. Kepada ulama. Siapa yang diberi? Ibnu Lahiyah diberi 1.000 dinar. 1.000 dinar. Berarti berapa ribu tuh? Berapa juta tuh? Satu ulama. Imam Malik diberi 1.000 dinar. Mansur bin Ammar diberi 1.000 dinar. Kemudian dan semuanya diberikan sampai mencapai 300 dan diratakan kepada yang lainnya itu 300 dinar. Imam besar diberikan 1.000 dinar. Sementara yang biasa-biasa yang lainnya di bawah tingkatan mereka diberikan 300 dinar gitu. Taib. Kemudian wajat imra'atun ila Laits faqala ya Abul Harits inna ibnan li aliin washtaha asalan. Subhanallah. Beliau bisnis kurma dan bisnis madu juga. Subhanallah. Ketika itu seorang perempuan datang kepada Imam Laits bin Sa'ad. Kemudian dia mengadu. Bahasanya, wahai Imam Laits, sesungguhnya anak saya ini sakit. Dan dia pengen madu. Nggak punya uang buat beli madu. Maka Imam Laits mengatakan, ya gulam, a'tiha mirtan min asalin. Wal mir ishruna wa mi'atu ritlin. Kepada hamba sayanya, kamu sini. Itu perempuan minta madu. Berikan madu buat dia. Berapa? Mirton. Kadarnya 1 mirton. Berapa 1 mirton itu? Kurang lebih 120 liter. Bisa kebayang, Pak? Perempuan, anaknya sakit. Anak sakit. Kira-kira kalau diberi madu itu segimana, Pak? Paling sebotol atau paling segelas. Ya, saya jualan madu mungkin paling 325 gram itu sebotolnya. Itu yang diberikan. Anaknya 1. Gitu kan. Tapi subhanallah, dan maunya Laits bin Sa'ad diberikan 120 liter madu buat perempuan tersebut. Anil Harits bin Miskin qala isyara qaumun min al-Laits samratan. Ini lebih ajib lagi, Pak. Waduh. Ini kalau dicontoh mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mencontohnya ya. Harits bin Miskin berkata, beberapa orang
membeli buah-buahan dari Laith. Jadi beliau bisnis korma, bisnis buah, dan bisnis madu yang sampai cerita ini ya. Membeli buah-buahan untuk dijual kembali. Kemudian ternyata ketika dijual kembali, ternyata nggak laku. Kenapa? Karena orang-orang menganggap buahnya terlalu mahal. Hanya dikembalikan. Maka diterima oleh Imam Laith. Kenapa? Karena barang siapa dia menjual sesuatu, kemudian dia menerima pengembalian penjualan tersebut, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Maka diterima oleh Imam Laith bin Sa'ad. Kemudian dia perintahkan kepada bawahannya untuk membawa beberapa kertas, ya, kemudian dituliskan di sana bahwasanya setiap pedagang tadi mendapatkan 50 dinar. Subhanallah, Pak. Bisa dibayangkan, Pak? Ini kalau kita ada orang beli kita, ini kalau orang reseller itu kan belinya banyak, Pak. Kitanya harga udah dimurahkan, sudah gitu kita jual banyak gitu kan, tiba-tiba dikembalikan. Ini hati kita ini Masya Allah nih kalau ada pengembalian seperti demikian. Ya kalau ada yang mengembalikan madu saya 10 aja, Masya Allah itu. Ini yang dikembalikan apa? Banyak sekali. Sudah dikembalikan, setiap pedagang tadi diberikan 50 dinar. 50 dinar. 50 kali 4,25 gram emas. 50 dikali 4,25 gram emas. Setiap pedagang. Kan aneh. Maka ditanya, loh, Pak Ustadz, oh itu ya, jadi tadi sedekahnya, penghasilan per tahunnya itu 49,76 miliar, Pak. Penghasilan tahunannya. Ya, mudah-mudahan Bapak dapat penghasilan yang sama seperti Laith bin Sa'ad. Dengan bisnisnya 49 miliar setahunnya. Ya, tapi sedekahnya juga harus sama dengan Laith bin Sa'ad ya. Saya doakan biar rizkinya sama dengan Laith bin Sa'ad dan sedekahnya juga sama dengan Laith bin Sa'ad. 49 miliar. Tapi tidak pernah wajib zakat. Nah, kemudian tadi ditanya, itu kan barang dikembalikan. Terus ngapain dikasih 50 dinar kepada mereka? Untuk apa dikasih 50 dinar? Udah diterima aja, udah bersyukur mereka itu. Ya barangnya udah dikembalikan terus diterima oleh engkau wahai Tuhan. Kenapa harus diberikan 50 dinar? Maka Imam Laits mengatakan, Allahumma ghufran. Ya Allah, mohon maaf ya Allah. Mohon maaf. Innahum qad kanu ammalu fiha amalan. Ya Allah, mereka beli barang kepada saya, mereka punya harapan. Mereka punya harapan. Harapannya apa? Mereka berharap mereka dapat untung dengan menjual barang dari saya. Fa ahbabtu an awidahum min amalim hada. Kemudian mereka tidak bisa menjual barang tersebut. Harapan mereka hancur. Kenapa? Karena barangnya tidak laku. Maka saya ingin mengganti harapan mereka yang mereka tidak dapatkan dengan 50 dinar tiap orang. Subhanallah. Allahu Akbar, ya Allah. Jauh sekali kita daripada akhlak mereka ya. Jauh sekali. Wa qala Abdullah bin Shalih sahibtu Laits 20 sanatan la yataqadda wa la yata'asha ila ma'nas. Allahu Akbar. Di mana Pak ada orang miliarder seperti ini, Pak? Orang miliarder seperti ini. Kata Abdullah bin Shalih mengatakan, aku menemani Laits selama 20 tahun. Muridnya ini. Imam Laits ini muhaddis besar. Beliau selama 20 tahun tidak pernah makan siang dan tidak pernah makan malam kecuali dia undang orang untuk makan bersama dia. Undang orang untuk makan bersama dia. Allahu Akbar. Ya, kalau masa pandemi selesai kita niat Pak lah. Semuanya ya. Minimalnya seminggu sekali lah kita makan, undang orang makan di rumah kita. Seminggu sekali gitu. Kalau Ali bin Abi Thalib ini dalam seminggu nggak ada orang datang ke rumahnya, makan di rumahnya, itu merasa aneh. Saya punya salah apa sehingga orang tidak mau datang ke rumah saya? Allah. Kita datang tamu 2 minggu sekali aja merasa risih, Pak. Datang tamu 2 minggu sekali merasa risih. Ini Ali bin Abi Thalib seminggu nggak datang tamu itu, Masya Allah. Taib. Kemudian qala Syuaib bin Laits yastaqilu abi fi sanati ma baina 20 alfa dinari ila 25 alfan tati alaihi sanah wa alaihi dain. Jadi penghasilan Bapak ini tahunannya itu sekitar 49 miliar penghasilan Bapak ini. Tapi subhanallah, tiap tahun Bapak ini punya hutang.
Tiap tahun Bapak punya utang. Subhanallah. Susah mereka ya. Sedekahnya minta ampun. Sedekahnya minta ampun. Taib. Terakhir, taib. Tadi tahunan ya. Tahunan. Laith bin Sa'd ini Qutaibah berkata, kana Laith yatasaddaqu kulla yawmin ala 300 miskin. Jadi setiap hari ini Imam Laith bin Sa'd bersedekah untuk 300 orang miskin. Itu tahunannya. Sedekah hariannya beliau sedekah untuk 300 orang miskin. Subhanallah. Saya pernah punya kawan, Pak, dokter. Wah, saya lupa lagi. Beliau dari Kanada. Kemudian tinggal di Arab Saudi dan punya lahan di Madinah. Kemudian ketika jalan-jalan dengan saya, maka dia berkata, Miftah, kita pengen nggak ya seperti orang-orang di Masjid Nabawi itu, ada yang bagiin roti setiap hari, ya ratusan, ya bahkan ribuan mungkin. Ada yang bagiin nasi, ya ada yang bagiin lauknya, ada yang bagiin keju, ada yang bagiin korma, segala macam. Suatu saat nanti, seneng nggak kita kalau anak-anak kita seperti itu? Anak-anak kita seperti itu. Ya, anaknya padanang nanti suatu saat nanti, atau padanangnya ya sedekah sekian ratus karung ya dibagi-bagikan di Masjid Al-Muhajirin dari Mas Danang, misalkan demikian. Ya, jadi suatu saat nanti demikian. Ini niat kita seperti itu, Pak. Kita niat Mas tinggi langit. Ya, saya ingatkan, niat setinggi langit. Niat setinggi langit. Tapi untuk mengerjakannya tergantung kemampuan kita. Lihat kemampuan. Niat setinggi langit, untuk mengamalkannya lihat kemampuan. Ya Allah, saya pengennya sedekah seperti Laith bin Sa'd, ya Allah. Tapi mampunya setiap hari 2 orang miskin, ya Allah. 2 orang miskin, ya Allah. Enggak jadi masalah. Allah sampaikan, Pak. Allah sampaikan. Karena niat kita yang baik tadi. Ya Allah, saya pengennya seperti Laith bin Sa'd, ya Allah. Setiap hari 300 orang miskin, ya Allah. Tapi apa daya, ya Allah. Uang saya tersisa hanya untuk satu porsi nasi aja. 18.000, ya Allah. Saya bisa sedekah sehari 1 kotak nasi aja. Allah sampaikan. Nah, terakhir kita kisahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Abu Thawr, murid Imam Syafi'i berkata, qala man kana yumsiku Syafi'i syai' min samati. Imam Syafi'i itu jarang pegang uang. Allahu Akbar. Suka sedih, Pak. Jadi Imam Syafi'i itu jarang pegang uang. Kenapa? Karena saking dermanya Imam Syafi'i. Qala Amr bin Sawad kana syai' asqan nasi ala dinar wa dirham wa ta'am. Faqala li Syafi'i aflastu min dahri 3 iflasat. Faqtu abi qalili wa kathiri hatta hulli binti wa zawjati wa lam arahu naqatu. Saya pernah muflis, saya pernah bangkrut. Ya enggak punya uang sama sekali, ya. Sampai 3 kali. Sampai saya harus menjual barang-barang saya yang banyak dan sedikit, sampai perhiasan istri dan anak-anak saya juga saya jual, sampai saya belum pernah melihat perhiasan istri anak-anak saya kembali. Subhanallah. Wallahi, Pak, Imam Syafi'i tidak pernah melihat perhiasan anak dan istrinya yang dijual untuk sedekah tadi di dunia. Tapi wallahi Imam Syafi'i akan melihatnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah ganti dengan perhiasan yang berlipat-lipat untuk istri dan anak putrinya putri-putrinya Imam Syafi'i. Rabi berkata, akhadha rajul min bani Abi Syafi'i faqala li'atihi arba'ata dinari wa 'adhirni indahu. Subhanallah. Seseorang dia memegang tali pelananya Imam Syafi'i, bukan muridnya, orang biasa. Ketika Imam Syafi'i datang, Masya Allah khidmat langsung dipegang pelananya Imam Syafi'i, atau dipegang tempat kakinya Imam Syafi'i ketika naik kuda. Dipegang terus dijaga Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Syafi'i, berikan dia 4 dinar. 4 dinar. 4 dinar itu berapa, Pak? 4 kali 4,25 gram ya. 4 dinar. Kemudian kasih tahu kepada dia, mohon maaf, saya bisa memberi cuma sedikit. Saya bisa memberi cuma sedikit. Jadi saya ketika mendengar Kang Egi pernah cerita, ada seseorang yang senantiasa berkhidmat, misalnya berkhidmat kepada seseorang atau berkhidmat di masjid zaman dulu katanya. Kemudian tiba-tiba seorang berkata,
Pak, sini. Udah haji belum? Belum, Pak. Udah, tahun ini kamu haji. Tahun ini kamu haji. Ini nih. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya sudah berkhidmat kepada kita, sudah berkhidmat kepada keluarga kita, itu mereka tahu kadar kita, kadar keluarga kita. Ya maka jangan sia-siakan servis mereka. Ya. Kemudian kana Syafi'i maran bi hadza'in fasaqata thawbuhu fawathaba gulamun wa masahahu bi kummihi wa nawalahu wa antahu sab'ata dananir. Kemudian ketika Imam Syafi'i melewati tukang-tukang sepatu, tiba-tiba bajunya jatuh. Bisa jadi selendangnya jatuh. Kemudian satu orang maka loncat. Maka diambil itu bajunya Imam Syafi'i. Kemudian dia usap. Kemudian diberikan lagi kepada Imam Syafi'i. Nggak kenal Imam Syafi'i, siapa itu orangnya? Maka Imam Syafi'i berikan kepada dia 6 dinar. Dinar, Pak, ini mainannya udah dinar terus Imam Syafi'i, nggak pakai dirham. Dinar. Kisah terakhir, Imam Syafi'i punya murid. Namanya Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi. Beliau menikah. Murid Imam Syafi'i ini menikah. Maka jumpa dengan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i bertanya, maharnya berapa ente nikah? Maka kata Rabi, 30 dinar, Tuan Guru. Dibayar di muka 6. Sisa 24. Dicicil. Gitu aja. Maka wa'atani arba'ata wa ishrina dinar. Maka Imam Syafi'i memberikan kepada saya sisa 24 dinar untuk melunasi mahar saya kepada istri saya. Subhanallah. Ini akhlak senior kepada junior. Senior kepada junior. Nah, jadi hadirin yang mulia, ini terakhir kisah ya. Jadi seorang ulama besar mengatakan, kalau seandainya umat Islam dia mengamalkan akhlak Islam, akhlak Nabi SAW dalam kehidupan dia, nggak usah bicara, dia amalkan saja dalam kehidupan dia, sedekahnya, sholatnya, kemudian senyumnya, kemudian akhlak yang baik, tawadunya, segala macamnya, maka itu orang-orang kafir akan masuk agama Islam, nggak usah diajak, mereka akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Dan mereka tidak ingin jadi Islam, mereka ingin seperti Anda, mereka ingin menjadi seperti Anda, ya. Jadi demikian. Jadi pentingnya bagi kita, apa yang kita dengar, kitab yang kita baca bagus, ya, yang membaca bagus, yang mendengar juga bagus, ya, semuanya bagus. Tapi yang paling bagus adalah yang mengamalkan apa yang telah kita dengar tadi, tadi. Ya, sudah sampai sekian, mungkin ada yang mau ditanyakan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kalau Khairan atas apa yang boleh disampaikan, luar biasa. Para generasi terdahulu dalam bersedekah itu all out, jarang, mungkin ada sih di zaman sekarang, tapi kita atau tentang apa yang barusan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Miftah, tentang bagaimana keteladanan para generasi soleh terdahulu dalam bersedekah dan via langsung berbicara dengan Ustaz Miftah langsung. Silakan. Kalau enggak ditulis ya, dari Ustaz, penasaran Ustaz, itu kan tadi zakat yang hartanya sampai 46 miliar itu Lais bin Sa'ad itu Ustaz, itu kerjaannya tuh dulu selain jualan apa Ustaz? Apakah memang semua pedagang zaman dulu tuh untungnya besar-besar Ustaz? Sampai sebesar itu Ustaz, sedekahnya membantu orangnya gitu Ustaz? Enggak juga. Semua pedagang zaman dulu kaya gitu Ustaz? Nggak juga ya, dagang yang miskin ada, yang ini ada. Biasa sama seperti dengan sekarang. Mungkin beliau mulai dari, jadi saya ingin menjelaskan bahwasanya tidaklah menjadikan aib seorang ulama dia bekerja. Tidak menjadikan aib seorang ulama bekerja. Yang aib itu
adalah ketika dia bekerja, kemudian ilmunya jadi semakin berkurang. Nah, maka posisi ulamanya jadi berubah, jadinya pedagang. Taib. Nah, seperti Laits bin Sa'ad, itu beliau sibuk dengan perdagangan. Sama dengan Abdullah bin Mubarak. Taib. Imam Abu Hanifah. Taib, demikian. Ya, tapi bisnis mereka tidak mengurangi ilmu mereka sedikit pun. Hafalan mereka sangat kuat segala macam. Jadi kalau ada kaidahnya, kita boleh untuk kali pertama kita terjun dalam bisnis. Tek. Sampai kapan? Misal, target kan boleh kan? Target. Misal, sampai umur 50 tahun. Sama. Jadi sekarang bisnis waktu sisa misalkan 2 sampai 3 jam itu buat agama misalkan. Buka di YouTube ya ceramah-ceramah agama atau apa segala macam, terus mulai waktu buat sholat duha segala macam. Jadi 3 jam. Sisanya buat bisnis. Tapi ya Allah, saya niat umur 50 tahun saya ingin bebas finansial. Jadi gimana? Kalau untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, jadi biarkan, tapi semuanya harus jadi bos. Jadi bos semua. Jadi walaupun bisnis kecil tapi jadi bos. Kenapa? Karena waktunya kita yang ngatur. Nah, jadi gimana? Biarkan orang lain yang mengurus dunia kita dan kita disibukkan untuk mengurus akhirat kita dan akhirat orang lain. Seperti demikian. Nah, jadi untuk 50 tahun, ya udah, misalkan kita sudah punya modal, kita mau dialokasikan buat bisnis apa, sehingga waktu saya buat jadi hamba Allah lebih banyak. Waktu saya jadi hamba Allah jadi lebih banyak. Kemudian waktu saya untuk dakwah pun jadi banyak. Kenapa? Karena kita punya bawahan. Kita bisa dakwahin mereka untuk taat kepada Allah. Ya, mereka punya keluarga, dakwahin juga mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. So demikian. Jadi kalau bisnis sama aja. Tapi kan Laits bin Sa'ad memang pedagang besar. Pedagang besar. Kemudian dagang ini kan perlu amanah sebetulnya, kan amanah. Jadi ada beberapa orang misal ada uangnya banyak sekali. Dia bingung, dititipkan ke si fulan, otaknya bagus dan bisnisnya jalan tapi ditipu terus. Akhirnya apa? Oh, ini ada ulama nih yang pebisnis nih. Gimana? Akhirnya ditawarkan, iya sistem mudharabah gimana? Ini uangnya saya berikan, yang jalankan Anda. Dan saya percaya sama Anda. Ya sudah, selesai. Akhirnya karena modal banyak, karena apa? Saya lupa lagi. Karena modalnya banyak, maka barang yang diputarkan juga menjadi semakin banyak dan untungnya menjadi semakin banyak. Akhirnya bisa punya ladang sendiri, bisa punya jualan madu sendiri, punya kebun sendiri, kebun buah-buahan sendiri. Itulah Laits bin Sa'ad. Baik, Ustaz. Pertanyaan. Ada 2 Ustaz di chatting. Ustaz, apakah jika sedekah seorang boleh berniat untuk dagangan laris atau tanaman panen bagus? Kalau gini nih kaidahnya ya. Kaidahnya begini. Yang melariskan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuburkan tanaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sedekah kita ini adalah sebagai alat untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita mau dapat gaji dengan kerja di GKN. Kan ada syarat. Syaratnya apa? Kita harus penuhi kerja sehari 8 jam. Betul nggak? 8 jam nggak, Kang Egi? Atau kurang dari 8 jam? Taruh 8 jam. 8 jam kita kerja, diawasi oleh CCTV, kemudian pakai sidik jari, taib segala macam. Akhir bulan kita boleh minta kepada Allah, boleh minta kepada pemerintah gaji kita, gitu kan. Nah, kita pun demikian. Kita buat kerja dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya apa? Amal ibadah yang lain. Kita punya hajat, buat amal dulu. Jadi nazar ini dikeluarkan dari orang yang bakhil. Orang-orang dulu itu jarang nazar. Orang-orang dulu jarang. Nah, misalkan, ya Allah, kalau seandainya dagangan saya laris, saya akan sedekah setengahnya ya Allah. Itu bakhil itu. Itu orang yang bakhil. Nah, orang yang zaman dahulu gimana? Dia akan sedekahkan dulu setengahnya. Dia akan sedekahkan setengahnya, kemudian dia doa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan tadi sebagai wasilah, ya Allah, tolong ya Allah dagangan saya, Allah tolong lariskan ya Allah. Agar apa ya Allah? Agar saya bisa beribadah kepada Engkau, bisa haji, bisa umroh, bisa memberikan sedekah buat orang lain ya Allah. Ya Allah, lariskan dagangan saya. Selesai. Sedekah-sedekah, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah-sedekah, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita sudah bekerja, nanti Allah akan lihat ya hasil kerja kita, baru Allah akan berikan. Ini yang biasa saya coba ya. Saya kalau punya hajat, ya kita buat amalan terlebih dahulu, kemudian baru minta kepada Allah. Kerja dulu dengan mengamalkan perintah Allah, baru kita minta hajat kita ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya, sedekah aja.
Jangan sampai digantikan di dunia. Wallahi pahala akhirat lebih besar daripada dunia. Nah, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan ada yang kaitan dengan sedekah. Ya, jadi kita sedekah, bread, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong ya Allah lariskan dagangan saya, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah suburkan hasil kebun saya. Sudah. Sedekahnya nggak usah diungkit-ungkit. Dah. Jadi dia berdoa setelah dia sedekah. Jadi sudah bekerja kepada Allah, kemudian dia doa kepada Allah. Baik, Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Kalau saya punya celengan khusus infak, apakah kalau saya masukkan ke situ uangnya sudah dianggap infak atau ketika diterima oleh orang yang berhak? Ya, itu dapat niat, dapat pahala niat. Orang yang dia punya niat kemudian belum mengerjakannya, belum sempat, maka dia dapat pahala 1. Kalau dia mengerjakan fanafadahu, kemudian dia fa'amilah, kemudian mengerjakannya, maka dia dapat minimalnya 10 kebaikan dan dilipatkan akan menurut lipatan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, itu baru niat, baru dapat pahala niat. Pahala sedekahnya belum dapat. Siap, Ustaz. Terakhir, Ustaz, kalau PNS seperti kami ini menghitung zakatnya dari penghasilan gaji kita setahun atau dari saldo tabungan setelah terpakai kebutuhan kita pada akhir tahun, Ustaz? Kalau 85 gram itu berapa? 35 juta ya? 40 juta? Berapa, Ustaz? 85 gram emas itu jadinya berapa sekarang? 35 atau 40? Oh, sekarang udah mahal Masnya, Ustaz. Berapa Masnya sekarang? udah 917.000, Ya. Ustaz. Jadi berapa kalau dihitung 85 gram? Dikali 975, 77,94 juta, Ustaz. Ya. Jadi 77 juta. Harta mal ini kan harta yang kita simpan. Harta yang kita simpan. Kemudian selama setahun sampai dia haul setahun, kemudian ketika dihitung maka sampai nisab emas, yaitu 75 juta tadi. Nah, maka boleh dikeluarkan. Nah, sementara yang kita pakai ini yang umum ya, secara umum dulu. Secara umum yang gaji yang dia punya, kemudian dia kan dikeluarkan. Jadi nggak bisa menetap awal sampai akhirnya dengan hitungan yang sama. Karena harus 1 tahun. Dia simpan selama 1 tahun, nah baru dia kena wajib zakat. Nah, sebagian ada yang mengatakan zakat penghasilan dimasukkan ke dalam zakat mal, karena kalau disimpan, misal gajinya kan di bank, kemudian taruhlah gajinya misalkan berapa juta, dia pakai berapa untuk keperluan dia dan sedekah dan segala macam, sisa berapa bulanan itu secara rata-rata sekian juta. Nah, kemudian sekian juta tersimpan sampai setahun ternyata sampai 75 juta uang yang tersimpan. Ini yang mengatakan bahwasanya itu adalah zakat penghasilan. Tapi walhasil al-muhim ya, zakat ini kan dia tersimpan selama setahun. Ya, 1 tahun tersimpan, kemudian sampai nisabnya tersimpan, nah baru wajib zakat gitu. Nah, jadi kalau penghasilan wallahu alam, kalau menurut saya tidak ada yang namanya zakat penghasilan gitu. Jadi harta yang tersimpan sesuai nisab selama 1 tahun. Ya, selanjutnya. Ya, Ustaz. Nanya, kalau haul setahun, kalau dibayar per bulan dihitung 25% dari penghasilan sebulan, boleh Ustaz dicicil gitu, Ustaz, semacam dicicil, Ustaz. Nah, itu saya belum tahu kalau dalam kitab-kitab yang terdahulu emang nggak ada demikian. Ya, tidak ada demikian. Walaupun pejabat-pejabat pemerintah kan mereka mendapatkan gaji juga bulanan. Tapi yang mereka bayarkan adalah haulan. Jadi tahunan yang dibayarkan, bukan bulanan. Nah, sekarang masalahnya kita nggak tahu, seperti Lais bin Sa'ad lah. Misalnya, kita bayar, taruhlah kita kalau akhir haul itu wajib zakat, misal. Nah, kemudian tiba-tiba di tengah jalan, misalkan bulan keempat atau bulan kelima, kita punya hajat yang mendesak, misalkan ada anak mau sekolah, misalkan perlu biaya besar ke luar negeri, misalkan.
sehingga seluruh tabungan kita dikuras. Nah, bulan itu kan nggak masuk jadinya. Nah, jadi nggak kena gitu kan. Nah, makanya orang-orang terdahulu memang dalam membayar adalah tahunan. Nah, mungkin kalau ada yang berpendapat membayar dengan bulanan, ya mungkin ya kan sama-sama supir tidak boleh saling mendahului kan. Ya mungkin mereka punya sandaran dalil yang tahunan juga punya sandaran dalil. Mungkin boleh dilihat mana yang lebih kuat, maka itu yang dikerjakan. Kalau kalau di Arab Saudi mereka punya lajnah fatwa sendiri. Jadi aturan yang harus dikerjakan adalah aturan yang keluar dari lajnah fatwa. Ya, kalau kita ada fatwa MUI, ya kalau seandainya titiknya titik fatwa bukan titik takwa, titik fatwa, maka apa yang MUI keluarkan arahkan kepada kita, misalkan bulanan, ya sudah, itu boleh diikuti. Kalau MUI yang keluarkan itu boleh diikuti. Kalau ada yang ingin takwa misalkan, dia mau pengen ikuti dalam kitab-kitabnya aja, misalkan setahun, ya itu ada jalan takwa, ada jalan fatwa. Mungkin MUI melihat maslahat yang bisa didapatkan dengan bulanan. Kalau seandainya ada, saya belum lihat fatwa MUI. Itu dia. Siap. Alhamdulillah semua pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua. Alhamdulillah. Makasih, silakan mungkin Ustaz ada kajian lain, boleh ditutup, Ustaz? Ya, semoga Allah SWT berikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan semoga dengan cinta kita kepada ulama-ulama salaf ini, Allah SWT golongkan kita dengan golongan mereka di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemuliaan yang besar kecuali kita digolongkan dengan amal yang sangat kecil, sangat buruk sekali. Tapi karena kita keinginan dan niat kita ingin bersama mereka, Allah SWT golongkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Ustaz Fajar ini yang telah menyampaikan tausiahnya, yang menyampaikan bahasan kitab Shalahul Ghimah. Insya Allah pada minggu depan, walaupun diperkirakan sudah rumah di